Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah reading mingguan ya untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, and Rising untuk periode dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Jadi reading kali ini sifatnya sangat umum sekali ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Wheel of Fortune. 5 pedang. Wah, mungkin ada seseorang yang lagi mengalami kesulitan ya akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi mengalami kesulitan di kantor ya, kesulitan dalam keuangan. Bisa juga mungkin lagi mengalami kesalahpahaman dengan pasangan, dengan teman misalnya ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi. Oke? Khususnya dalam minggu ini. Soalnya dengan kartu 5 pedang tadi, mungkin di sini kalian lagi mengalami sebuah kesulitan kecil untuk minggu ini. Kesulitan yang membuat kamu sulit untuk bergerak maju ke depan ya. Sulit dalam mengambil keputusan. Jadi perlu untuk ekstra bersabar dalam minggu ini. Oke? Oke. Ayo kita mulai ya. Yang pertama kartunya 9 cawan, The Empress, 5 cawan, Judgment, 8 koin, Queen of Swords, Page of Swords, dan 5 tongkat. Kartunya 5 tongkat ya. Terus tema kalian kartunya 6 pedang. Oke. Jadi kartu yang berada di paling bawah adalah kartu The Fool. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi ingin bergerak maju ke depan. Soalnya dengan kartu The Fool kalian mungkin lagi mencoba sesuatu hal yang baru. Ya, di sini kalian lagi akan mengambil sebuah resiko dan taruhan dalam memulai suatu hal yang baru dalam minggu ini. Misalnya mungkin di sini kalian lagi berencana untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru ya, memulai hubungan dengan seseorang, memulai PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang baru yang akan kalian coba lakukan ketika bekerja, ketika menjalankan usaha ya. Mungkin di sini kalian juga ingin melakukan suatu hal yang baru bersama dengan pasangan kalian misalnya. Ya, soalnya dengan kartu The Fool kalian lagi mengambil sebuah resiko dan taruhan dalam memulai sesuatu hal yang baru. Terus bagian lain dengan kartu The Fool mungkin di sini kalian merasa lebih bebas dalam bergerak maju ke depan. Di sini kalian lagi merasa bebas ya, lagi mengalami kebebasan yang baru untuk minggu ini. Terus bawahnya ada kartu 4 koin. Jadi artinya mungkin di sini kalian lagi menantikan suatu kabar berita. Akhir-akhir ini lagi menantikan sebuah kabar, misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, ya, mengenai teman, mengenai pasangan dan sebagainya. Dan dengan kartu The Fool tadi, mungkin di sini kalian lagi mencoba suatu hal yang baru, ya, ketika ingin menantikan suatu kabar berita, ya, dalam minggu ini. Di sini kalian lagi butuh kebebasan dalam bergerak maju ke depan, oke? Terus di bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi artinya mungkin di sini akhir-akhir ini kalian lagi berada dalam proses penantian. Soalnya dengan kartu 4 koin tadi, di sini kalian akhir-akhir ini lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting, ya. Terus bawahnya ada kartu 5 koin juga. Mungkin belakangan ini kalian juga merasa kekurangan ya. Misalnya mungkin lagi kesulitan keuangan, lagi merasa dicuekin oleh seseorang, ya, kurang mendapat perhatian dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu The Fool mungkin di sini kalian lagi mencoba bereksperimen ya, mencoba sesuatu hal yang baru dengan tujuan mungkin untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Oke. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 6 pedang. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus untuk move on. Fokus untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Di sini kalian siap untuk meninggalkan masa lalu, siap untuk meninggalkan masa-masa sulit yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Misalnya mungkin bagi kamu yang pernah kesulitan dalam pekerjaan, ya, kesulitan dalam keuangan, di sini kalian lagi fokus untuk bergerak maju ke depan, fokus untuk memperbaiki masalah tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Ya, dengan kartu The Fool tadi mungkin kalian akan mencoba sesuatu hal yang baru untuk memecahkan masalah rumit tersebut nantinya dalam minggu ini. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif di sini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu 9 cawan dan kartu The Empress. Dengan kartu 9 cawan, mungkin mayoritas dari kalian sedang memiliki sebuah keinginan baru dalam minggu ini. Misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk membeli sesuatu hal, ya, membeli sebuah barang misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi memiliki keinginan terhadap pasangan, terhadap teman, dan sebagainya.
Jadi intinya ada sebuah keinginan baru yang akan muncul. Dan dengan kartu The Empress di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan menciptakan cara kreatif baru untuk mewujudkan keinginan tersebut. Misalnya mungkin bagi kamu yang sedang memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang misalnya ya, dengan kartu The Empress kalian akan mencoba cara-cara yang baru, cara kreatif untuk mendapatkan uang misalnya ya, untuk membeli barang tersebut. Ya, soalnya dengan kartu 9 cawan kalian akan memiliki sebuah keinginan baru. Jadi perlu untuk lebih bersabar karena segala sesuatu butuh proses ya. Jadi ketika kamu ingin mewujudkan keinginan baru tersebut, kamu perlu bersabar dan tetap bekerja keras ya, supaya keinginan kamu bisa berhasil nantinya dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 8 koin dan kartu Queen of Swords. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan air sign ya, seperti Libra, Gemini, Aquarius. Terus bagi yang lainnya, kartu 8 koin melambangkan bisnis dan pekerjaan. Jadi artinya mungkin di sini kalian lagi fokus untuk bekerja ya, fokus untuk mencari uang. Bagi yang lain mungkin di sini kalian lagi ingin memperbaiki sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki hubungan dengan teman, dengan pasangan, dengan keluarga dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu ini di sebelahnya ya, dengan kartu Queen of Swords ini, mungkin kamu akan lumayan tegas dalam berbicara ketika ingin memperbaiki suatu hal. Misalnya mungkin kalian akan tegas ketika berbicara dengan pasangan, dengan teman, ya, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman nantinya, ya. Dan dengan kartu 6 pedang sebagai tema utama, mungkin di sini kalian perlu untuk move on dari masalah tersebut. Move on dari masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan usaha yang pernah kamu alami belakangan ini. Ya, mungkin beberapa dari kamu pernah mengalami kesulitan keuangan ataupun kesulitan dalam pekerjaan akhir-akhir ini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Dan dengan kartu Queen of Swords, kemungkinan kalian akan fokus untuk mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah tersebut nantinya. Oke. Terus di sebelah sini kita punya kartu 5 cawan. Jadi akhir-akhir ini mungkin kalian lagi merasa bersedih ya, lagi down banget ya. Mungkin ada suatu kerugian yang pernah kamu alami akhir-akhir ini ya. Bagian lain mungkin lagi mengalami sebuah masalah yang cukup menguras energi kamu. Misalnya mungkin lagi mengalami masalah dengan pasangan, masalah dalam keluarga ya, bisa juga mungkin lagi mengalami masalah dalam pekerjaan dan keuangan akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu Judgment di sebelahnya mungkin ada sebuah keputusan tepat yang akan kamu ambil nantinya, keputusan tepat untuk mengakhiri masa-masa sulit tersebut nantinya. Ya, jadi perlu untuk selalu bersabar ya, kalau bisa berdiskusi dengan orang yang paling dekat dengan kamu untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Oke? Terus di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam gini mungkin lagi merasa ragu-ragu untuk bergerak maju ke depan. Ragu-ragu dalam bertindak ataupun ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting. Memang dengan kartu Judgment tadi, di sini kalian siap untuk membuat keputusan yang paling tepat. Akan tetapi dengan kartu ini kalian lagi merasa ragu-ragu juga. Mungkin dikarenakan ada sebuah konflik batin akhir-akhir ini. Soalnya di sampingnya ada kartu 5 tongkat. Akhir-akhir ini mungkin kalian lagi mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari jalan keluar yang terbaik terhadap sumber masalah tersebut. Ya, misalnya mungkin ada sebuah masalah yang membuat kamu down banget ya dengan kartu 5 cawan tadi. Di sini kalian lagi merasa konflik batin ya, lagi merasa kesulitan untuk bergerak menjauh dari sumber masalah tersebut akhir-akhir ini. Jadi perlu untuk banyak bersabar ya. Dengan kartu Judgment, silakan buat keputusan yang paling tepat dalam hidup kalian masing-masing ya, keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Sesuai dengan tema kalian juga kartunya 6 pedang. Di sini kalian perlu untuk move on ya, bergerak maju ke depan. Silakan tinggalkan saja masa lalu pahit yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Lupakan saja apa yang membuat kamu merasa down akhir-akhir ini ya. Di sini kalian perlu untuk selalu berpikiran positif dan tetap optimis dalam melangkah maju ke depan. Oke? Dengan kartu 9 cawan tadi mungkin ada sebuah keinginan baru yang akan kamu alami ya. Di sini kalian perlu untuk menciptakan cara kreatif baru dalam mewujudkan keinginan baru tersebut. Dengan kartu Queen of Swords, kemungkinan kalian juga lagi fokus untuk mencari solusi yang paling baik ya. Dengan kartu 5 cawan mungkin beberapa dari kalian lagi merasa bersedih juga dalam minggu ini, lagi merasa down ya, tidak percaya diri dikarenakan ada suatu hal yang kalian pikirkan akhir-akhir ini. Dengan kartu 5 tongkat mungkin kalian masih mengalami konflik batin untuk minggu ini ya. Soalnya dengan kartu Page of Swords ada semacam keraguan-raguan yang kalian alami, ragu-ragu dalam bertindak, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Bisa juga mungkin bagian lain lagi merasa ragu-ragu terhadap pasangan, ragu-ragu terhadap teman dan sebagainya ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif, gunakan kesempatan untuk move on ya dengan kartu 6 pedang tadi sebagai tema utama ya. Di sini kalian perlu selalu berpikiran positif. Oke?
Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.